selamat datang di Kilau Budaya. Di segmen ini kita akan membahas info-info menarik seputar seni budaya yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu, banyak sekali beragam jenis seni budaya di Indonesia, mulai dari tarian, musik, pakaian, dan lain-lain. Tapi di episode kali ini kita akan mengulik beberapa tarian tradisional yang ada di Indonesia. Apa saja tariannya? Tarian adat asal Indonesia versi Kilau Budaya. Sobat budaya pasti tahu dong dengan tari yang satu ini? Yap, benar saja. Ini dia tari kecak. Tari kecak adalah seni tari yang berasal dari Bali. Seni tari ini ditunjukkan oleh puluhan penari laki-laki yang duduk berbaris dengan pola melingkar dan dengan irama tertentu menirukan cak, 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 serta mengangkat kedua lengan. Di tahun 1930-an, seniman Bali yang bernama Wayan Limbak dan pelukis asal Jerman bernama Walter Spies menciptakan tarian kecak. Tarian ini terinspirasi dari ritual tradisional yang dilakukan masyarakat Bali yang kemudian diadaptasi dalam cerita Ramayana dalam kepercayaan Hindu untuk dipertontonkan sebagai pertunjukan seni saat turis datang ke Bali. Umumnya tari kecak dimainkan oleh 50 penari laki-laki. Dari semua penari akan mengeluarkan suara cak sehingga membentuk musik secara akapela. Satu orang yang bertindak sebagai pemimpin yang memberikan nada awal, seorang lagi bertindak sebagai penekan yang bertugas memberikan tekanan nada tinggi atau rendah, dan seorang lagi bertindak sebagai dalang yang mengantarkan alur cerita. Gerak penari kecak tidak harus mengikuti pakem-pakem tari yang diiringi oleh gamelan, sehingga dalam tari kecak ini gerak tubuh penari lebih santai, dan yang lebih diutamakan adalah jalan cerita dan perpaduan suara. Tari kecak juga disebut sebagai ritual sangyang. Dalam tarian ini ada beberapa properti yang terlihat, yaitu bara api, bunga kamboja, gelang kerincing, selendang hitam putih, topeng hingga tempat sesaji yang membuat tari kecak terkesan semakin sakral dan mistis. Tari kecak merupakan ritual sangyang atau tradisi menolak bala yang diselipkan kisah Ramayana di dalamnya. Tari kecak menceritakan tentang pencarian permaisuri Sinta. Raja Rama dibantu Hanuman. Hanuman lalu memporak-porandakan tempat penyekapan permaisuri Sinta dengan membakarnya. Namun Hanuman justru terkepung oleh prajurit raja dan Rahwana dan hampir terbakar. Pada awalnya Raja Rama mengalami kekalahan, tetapi tidak menyurutkan kesungguhan Raja Rama menyelamatkan permaisurinya. Raja Rama berdoa dengan sungguh-sungguh dan kemudian berusaha kembali. Pada akhirnya Raja Rama dapat menyelamatkan sang permaisuri. Sehingga makna nilai moral dalam tarian kecak ini adalah kasih yang tulus akan menang dengan doa dan kesungguhan. Piring. Tari piring adalah tarian tradisional asal Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan piring. Para penari mengayunkan piring di tangannya, mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur tanpa satupun piring terlepas dari tangan. Gerakannya diambil dari langkah dalam silat Minangkabau atau biasa dipanggil silek. Tari ini dipopulerkan oleh Huria Adam. Saat ini tari piring dipertunjukkan untuk penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Menurut legenda, awal kemunculannya berfungsi sebagai tarian dalam upacara kesuburan. Tarian ini juga menjadi salah satu bentuk seni tradisional yang banyak sekali menyimpan nilai-nilai estetis yang cukup tinggi dan mengandung nilai kebudayaan leluhur yang sangat mendalam. Tari ini juga merupakan ritual ucapan rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah ruah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan yang diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan yang dinamis. Tetapi sobat budaya, setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tari piring tidak digunakan lagi sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa.
Akan tetapi, tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang banyak ditampilkan pada acara-acara keramaian. Gerakan tari piring pada umumnya adalah meletakkan dua piring di atas dua telapak tangan. Penari mengayunkan piring dalam gerakan-gerakan yang cepat, diselingi dengan mendentingkan piring atau dua cincin di jari penari terhadap piring yang dibawanya. Pada akhirnya tarian biasanya piring-piring dibawakan oleh para penari dilemparkan ke lantai dan para penari akan menari di atas pecahan-pecahan piring tersebut. Jumlah penari piring biasanya berjumlah ganjil yang terdiri dari 3-7 orang. Para penari mengenakan pakaian berwarna merah cerah dan kuning keemasan serta tutup kepala. Tarian ini diiringi kombinasi alat musik talempong dan saluang. Tempo alunan musik awalnya lembut dan teratur, kemudian lama-kelamaan berubah menjadi lebih cepat. Jaranan. Tari jaranan atau biasa yang kita kenal tari kuda lumping, menurut sejarah tarian ini merupakan kesenian tradisional yang berasal dari Kediri. Banyak versi yang menceritakan sejarah tarian ini. Konon katanya tarian ini mulai berkembang berawal dari pernikahan antara Dewi Songgolangit dengan Klono Sewandana. Makna filosofis pada kesenian ini berasal dari properti yang digunakan, yaitu kuda lumping. Kuda lumping memang sudah ada sejak zaman dahulu, tepatnya saat kerajaan Hindu. Pada saat itu, kuda lumping digunakan sebagai media komunikasi dengan para leluhur. Itulah sebabnya pada tarian ini mengandung unsur magis. Tarian ini mencapai puncaknya ketika salah satu penarinya mulai mengalami trance atau kerasukan. Konon katanya kerasukan tersebut dipercaya sebagai roh nenek moyang. Maka dari itu orang yang kerasukan ini akan diperlakukan dengan sangat baik. Biasanya penari yang mulai kerasukan akan melakukan hal-hal di luar nalar. Biasanya pertunjukan yang sering kita lihat adalah ketika orang mulai memakan beling atau silet tanpa luka sedikit pun. Selain itu, warna dari kuda lumping yang digunakan juga memiliki arti tersendiri. Beberapa warna kuda lumping yang sering digunakan yaitu warna putih sebagai simbol kesucian, warna merah sebagai simbol keberanian, hitam sebagai simbol kejahatan atau sifat buruk manusia. Itulah tadi 5 tarian adat versi Kilau Budaya. Dan tentunya masih banyak tari-tarian yang ada di seluruh Indonesia, yang pastinya kita harus jaga dan lestarikan kebudayaannya. Tidak terasa kita sampai di penghujung video. Tapi alangkah baiknya jika kalian suka video ini, kalian bisa like atau tinggalkan komentar di bawah, atau kalian bisa subscribe channel Kilau Budaya dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui updatean video terbaru seputar budaya yang ada di channel Kilau Budaya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.